saya punya ide untuk kurir online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini dengan saya Agus Salim di acara Siapa Dia, Dia Siapa. Nah, untuk kali ini saya mendatangkan tamu atau memperkenalkan teman saya ini sebagai pelopor ojek online, Mas ya. Kurir online. Jadi pelopor di Probolinggo, di kota Probolinggo sebagai kurir online. Nah, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu ya siapa beliau, tapi untuk yang belum pernah tahu siapa sih sebenarnya tamu saya ini, monggo diperkenalkan, Mas. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Didik Kurnia Wijaya. Kalau di Facebook lebih dikenal sebagai Didik Cook. Oke. Nah, itu. Ya, Mas Didik Cook ya kalau di Facebook. Kauki. Cook. Jadi Cook begitu. Ini adalah pelopor kurir online. Nah, sebenarnya begini, dulu ketika tahun 2012-2013 saya pribadi memang punya ide ojek online. Jadi seperti Gojek sekarang. Tapi saya punya ide seperti itu. Nah, 2013 akhir kedahuluan Mas Didi. Akhirnya saya urungkan lihat itu. Jadi biarlah Mas Didi yang memang mempelopori usaha yang sekarang jadi tren begitu. Monggo Mas Didi, awal mulanya gimana Mas Didi? Kok tiba-tiba muncul seperti itu, Mas? Jadi awalnya gini, sebelum saya punya ide untuk kurir online ini, dulu saya bekerja di suatu perusahaan swasta. Di bidang seluler waktu itu, mungkin Mas Agus paham itu. Tahu banget ya. Pokoknya ngetop di Probolinggo ya. Paling top sudah. Terus 2013 kalau nggak salah, 2013. Oh, sebelum itu ding. Sebelum itu 2010 kalau nggak salah, perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Sebelum 2010 lah. Iya, seperti itu, mengalami kebangkrutan. Sehingga pada saat itu saya sempat kerja di luar kota, di Malang, tepatnya di Malang. Sampai di sana juga rasanya juga sudah jauh dari keluarga. Akhirnya balik lagi ke Probolinggo. Nah, suatu saat di Probolinggo itu saya tidak punya pekerjaan. Nganggur ya? Nganggur. Ada yang nawari kerja jaga isi air ulang di daerah Cokro, di situ. Nah, dan Anda bekerja di sana? Iya, saya daripada tidak ada pekerjaan pada saat itu, saya ambil aja pekerjaan itu, jaga air isi ulang di Cokro. Nah, tahun berapa itu, Mas? Itu sekitar tahun 2013-an. 2013. Nah, suatu saat pada saat saya jaga air itu, ada teman saya. Kebetulan teman saya itu pinter bikin kue, pinter masak lah ya. Cowok cewek? Cewek. Oke. Nah, karena dia pinter masak, dia bikin sesuatu kue, cuman tidak bisa nganter karena pada saat itu suaminya kerja. Otomatis kalau kerja pasti sore pulangnya kan. Padahal kue ini harus diantar saat itu harus siang, iya. Harus siang itu diantar. Nah, dia menghubungi saya. Cook. Oh, sambil panggilannya memang Cook ya? Itu panggilan kesayangan sebenarnya, Mas. Jadi orang yang dekat dengan saya pasti panggilnya Cook. Oh iya, apa tuh Mas? Apa, Mas? Itu sejak SMP sebenarnya kan Didik Kurnia. Oh iya.
Jadi diplesetkan jadi Didik Cook gitu. Iya, iya. Nah, pada saat itu dia menghubungi saya, "Kok, tolong apa terno jajanku, bojoku gak iso ngeterno." Ya wis, jam piro? Jam 11. Dah, pada saat itu kalau saya jam 11 itu biasanya saya istirahat. Istirahat. Otomatis saya ada waktu sekitar 1-2 jam untuk free lah ya. Free ya? Boleh ceperan lah. Ya, andel ceperan. Terus saya coba antar itu. Mana alamatnya? Sini, sini, sini. Kebetulan saat itu kalau nggak salah ada 3 alamat. Apa Mas alamat pertama yang mungkin buat kenangan Mas? Aduh, saya sudah lupa ya karena sudah sampai sekarang beribu-ribu alamat. Pokoknya seingat saya daerah Gatot Subroto, terus Mayangan, sama daerah Pilang itu. Tapi saya lupa yang mana. Dengan jam yang hampir bersamaan. Hampir benar. Jadi itu satu rute menurut saya. Oh, wis. Saya keliling aja, coba cari sudah selesai. Nah, karena pada saat itu saya belum profesional, jadi saya tidak mengutarakan tarif. Jadi dikasih piro Kuk? Ya sak karep ya, sak karep. Nah, saya ingat waktu itu saya dikasih kuenya. Nah, ini awal mulanya endorse itu mungkin bagi saya itu. Jadi karena saya nganter kue mungkin dia lihat sakno ya. Jadi kuenya saya dikasih dan saya 3 alamat itu dikasih 10.000. 3 alamat itu. 3 alamat 10.000 karena memang saya tidak ada tarif pada saat itu. Dah, sampai saya sudah selesai ngantarkan, saya kembali lagi ke tempat toko tadi, jaga toko. Sudah sampai rumah, keluarga saya, istri saya nanya, apa itu ya? Kue dikasih, gini. Oh, alhamdulillah, ya wis. Nah, pada malam harinya saya itu terus mikir, loh, ini kan tidak ada orang di Probolinggo sing ngantar-ngantar kue kayak gini secara profesional ya. Kalau pada saat itu ada, tapi biasanya suaminya yang suruh ngantar. Jadi kalau secara profesional pihak ketiga ya istilahnya ya. Belum ada ya? Belum ada. Memang belum ada. Belum ada pada saat itu. Nah, terus saya pikir, wah, ini misalnya ada yang petugas khusus, petugas apa? Itu satu job ya, job profesional lah. Secara profesional kan bisa ini saya. Nah, kemudian pada hari-hari berikutnya kembali lagi teman saya itu minta tolong lagi. Oh, si penjual kue yang pertama tadi itu. Terus, nah, berjalan waktu, cuman pada saat itu saya terbatas karena saya kerja di orang, otomatis jam kerjanya kan tidak bisa bebas ya. Jadi hanya bisa ngantar jam 11 sampai jam 1 atau sore hari sepulang dari toko itu. Pada saat itu malam saya nggak berani pada saat itu. Jadi hanya jamnya terbatas sekali, Mas. Terus lambat laun, jadi teman saya itu mulai mengenalkan ke temannya. Kon butuh apa itu? Ngeterno jajan, bukan ngomong kurir dulu itu enggak. Asing, ngomong kurir itu asing. Kurir itu pasti orang JN itu atau JN itu, biasanya gitu. Jadi kurir itu masih asing, tapi ngeterno jajan. Iku les nggawe Didik Cook iki lho, Facebook ini. Ya itu. Nah, pada saat itu seiring berjalannya waktu, hampir 1 bulan setelah itu, saya mulai mikir lagi nih. Aku yang leren teko njogo iki kira-kira piye ya gitu. Iso ndak mangan. Nah, itu. Bisa ndak makan. Kebetulan pada saat itu saya itu memang sudah dekat dengan, kalau Mas Agus Pak tahu, Mas Helium Wikisono. Tahu. Saya dekat dengan beliau. Ya, saya sedikit berbincang-bincang lah. Ya apa yang ono ngene? Loh, apik iku Mas. Nah, didukung sama beliau. Didukung sampai ayo jenenge apa wis, sampai gitu ditantang pisan. Ayo wis jenenge apa kurir tukang ngantermu ini jenenge apa? Apa ya? Terus ini kan DO gitu. Saya mikirnya gitu waktu itu. DO, delivery order. Gampang wis XDO wis ngene. Oh sih Mas gitu. Tak gawekno stiker. Oke. Bikin, maka sejak saat itu nama jasa pengantaran saya itu namanya XDO. Dan ini
juga sejarah ini bahwa yang bikin, kalau pemirsa tahu logonya Exdo itu yang membikin itu Mas Heli itu. Oh, yang jadi stiker tempelan S2 itu yang mendesain adalah Mas Mas Heli. Helium. Ya. Heli komputer kayaknya ya. Iya, tapi sekarang kan enggak komputer Enggak, juga, dulu. franchise ya. Ya, jadi biar orang-orang tahu bahwa Mas Heli itu pemilik heli komputer di Pahlawan Dulu. Oke, terus Mas, monggo Mas. Nah, saya masih ingat waktu setelah ada stiker itu, saya belum kepikiran untuk bawa box gede seperti itu, Mas. Ya, saya tahu. Jadi waktu saya lewat Bra itu, di situ kan ada toko buah dulu ya. Di sebelahnya, utara jalan itu. Itu dipajang keranjang buah yang sudah tidak dipakai dijual. Saya ingat itu, saya beli satu. Oh iya. Saya beli satu, kalau nggak salah harganya 5.000 atau 6.000. Dah, Pak. Ini kan lumayan tak gawe tempatnya barang nanti kalau saya nganter-nganter. Udah. Saya beli satu, di rumah bingung. Gimana cara menaruh ini? Kalau ditali gimana ya talinya nanti? Ya kadang kan memang enggak tinggi. Enggak tinggi, terus melewati sadel itu. Jadi ada yang usul, kebetulan waktu itu kakak saya dibikinin kayu aja. Aduh, kayu lah ribet gitu ya. Terus akhirnya saya kasih tali itu. Belum karet waktu itu, saya ingat tali kayak rafia tapi dipelintir itu agak tebal jadinya. Nah, ini ada kejadian lucu waktu saya pakai box itu, Mas. Box buah itu. Iya, box buah. Kan enggak ada tutupnya. Enggak ada. Nah, sebenarnya ada, cuman waktu itu saya beli enggak ada tutupnya. Nah, pada saat itu saya ingat betul nganter daging durian dari Cokro. Daging durian frozen. Buah durian. Iya, tapi yang sudah frozen. Ya, oke. Kan plastikan gitu. Betul. Nah, otomatis frozen ini kalau kena panas pasti cair ya. Nah, kejadian lucunya gini. Pada saat itu saya ngambil dari Cokro, saya taruh di box itu, nganternya ke daerah Gatot Subroto juga. Saya ingat. Nah, pada saat nyampe di mana Bra itu, Ade Irma Suryani ya. Talinya putus. Tenesan. Talinya putus. Apa namanya? Amburadul. Jadi saya milih lagi. Aduh. Untung saat itu banyak yang tidak kenal saya. Jadi tidak. Ya isin lah, tapi ya mana ya. Jadi jatuh bulat gitu. Karena pada yang saya bawa waktu itu 5 kilo atau berapa gitu. Jadi enggak kuat mungkin ya, karena memang talinya tali seperti itu. Jadi ambrol gini bras ke jalan. Jadi mohon maaf ya, dulu kalau saya ngirim durian ya? Durian itu berarti duriannya pernah ceplok. Enggak, tapi karena itu ada plastiknya masih masih aman lah dikonsumsi ya. Itu. Terus saya pungut lagi, talen di mana? Terus antar, udah. Sampai itu saya mikir lagi, tuh gimana ya caranya supaya kalau bawa frozen itu aman, tetap dingin. Sempat saya juga nganter pizza. Nah, itu masih saya ingat. Nganter pizza ini saya mikir lagi, ini pizza kalau saya diamkan di bak kayak gitu otomatis akan cepat dingin kan ya, karena kena angin. Saya ingat pizzanya Mbak Aulia waktu itu pelanggan lama juga. Beliau ada di Kademangan, jadi agak jauh. Ngambilnya itu rumahnya di Kademangan waktu Maksudnya itu. Yang beli? Bukannya Mbak Aulia ini posisinya di Kademangan, pembuatnya. Terus? Jadi saya mikirnya gimana kalau ngirim sampai jauh gitu loh. Otomatis pizzanya ini akan cepat dingin.
dan tidak enak dikonsumsi, biasanya seperti itu. Apa yang saya pikirkan kejadian benar. Ada job dari Mbak Aulia kirimnya ke Kraksan, Mas. Atau ya, Mas. Atau. Nah, ini kalau saya pakai keranjang itu saya sudah trauma dengan apa ya, numplek tadi. Apalagi Kraksan. Kraksan tidak semulus sekarang kan jalannya waktu itu. Sampai di bentar timurnya gitu. Nah, kebetulan saya mikir waktu itu kebetulan di rumah itu ono koper, Mas. Tas untuk travel. Tapi bentuknya ya kayak koper itu sudah. Akhirnya mikir kalau pakai koper ini kira-kira tetap anget enggak ya? Akhirnya saya coba itu, Mas. Jadi di belakang kopernya saya taleni cret. Jadi pizzanya saya masukkan di koper itu, tutup rapat, sudah. Alhamdulillah aman sampai sampai Kraksan. Ya walaupun agak sedikit tapi anget ya. Karena kan wadahnya tertutup ya. Nah, itu hal-hal yang sampai sekarang saya ingat betul. Memori ya? Ya. Memori terindah lah. Nah, gini Mas, kembali lagi ke awal-awal di jasa kurir itu. Itu kan memutuskan untuk berhenti dari penjaga iris ulang. Itu kan tidak gampang ya. Karena memang Mas Didi waktu itu kan nganggur, kerja di iris ulang. Itu kan artinya sudah ada penghasilan. Nah, tiba-tiba harus berhenti dan menentukan keputusan untuk bisnis kurir ini itu kan tidak gampang, Mas. Apakah melalui pertimbangan ya ada keluarga, ada istri lah begitu. Gimana, Mas? Ya. Pada saat itu saya pernah baca buku. Bukunya Bob Sadino. Pasti semua sudah tahu itu udah. Walaupun saat itu saya buku itu dapat pinjam. Jadi di situ Bob Sadino bilang, sebesar apapun gajimu, kalau kamu masih menjadi karyawan, ya tetap jadi jongos. Jawane kan gitu ya, tetap aja jadi jongos. Tapi sekecil apapun penghasilanmu, kalau di situ kamu berwira swasta, punya usaha sendiri, kamu adalah bosnya. Ya, mungkin Mas Agus tahu itu ya. Nah, juga saya pernah baca itu. Nah, dari situ saya itu mikir, saya sudah mulai kerja itu tahun sebenarnya 94 itu saya sudah kerja sebenarnya. Ikut orang terus. Ikut orang sampai yang terakhir kemarin itu isi ulang pun ya kita tetap ikut orang. Di situ saya tidak bebas kan, kalau pengen libur ya susah ya. Kalau setoran kurang diseneni ya. Pokoknya ya selama kita ikut orang pasti ya resikonya seperti itu. Iyalah. Kita tidak bisa bebas ya pasti. Nah, dari situ saya bilang ke istri, memang gimana kalau saya jadi kurir aja sudah. Alhamdulillah pada saat itu istri juga mensupport penuh. Iya wis ya. Bismillah wis. Rezeki wis ono sing ngatur, kalau kita ndak mau nyari ya ndak kira oleh kan kayak gitu. Jadi bermodalkan kepercayaan dari istri dan saya juga dari kalimatnya Bob Sadino itu, kapan mana aku bisa jadi bos untuk diriku sendiri. Maka sejak saat itu saya putuskan untuk jadi kurir. Dan alhamdulillah semenjak saya nganter itu, dari mulut ke mulut pun itu juga rame. Betul. Jadi kalau bakul-bakul yang senior yang lama pasti tahu X-Do. Pastilah. Pasti, insya Allah tahu. Jadi sejak saat itu, nah ada kendala lagi sebenarnya Mas. Ada kendala lagi pada saat itu. Saya tidak punya sepeda motor, jadi pada saat nganter-nganter kemarin itu saya pinjem sebenarnya sepeda motornya. Mas. Oh, yang pertama? Iya, saya pinjem. Jadi kalau pinjem kayak saya, ngono balik none kayak gitu terus. Kok dilala saya kenal seseorang, yes, dari nganter-nganter itu. Dari nganter-nganter itu saya kenal seseorang. Baik orangnya, saya disuruh ngeredit
sepeda motor bekas sih. Ini ada sepeda motor nganggur, kamu pakai, kamu cicil semampumu loh Mas. Nah, sing kuasa sudah ngasih jalan kan itu. Oh, iki berarti memang saya harus ke situ sudah arahnya. Alhamdulillah saya bisa nyicil tiap bulan. Jadi saya dari ngurir itu saya sisihkan untuk kebutuhan rumah tangga, juga saya sisihkan untuk nyicil itu sampai lunas alhamdulillah. Sampai sekarang ini sepeda motornya. Oh, ya itu. Itu sejarah itu sudah pokoknya. Kalau sejarah itu sudah dijual, Mas. Iya, wis tidak akan insya Allah tidak akan dijual karena itu sejarah. Jadi gini Mas, untuk awal-awal itu kan memang si penjual kue itu. Yang kedua itu apa Mas? Yang kedua, maksudnya order orang yang kedua itu dagang apa maksudnya? Jadi pada saat itu setelah kue itu kebetulan saya masuk menjadi adminnya grup kuliner Probolinggo pada saat itu. Nah di kuliner Probolinggo itu saya banyak mengenal teman-teman bakul. Apalagi menjadi admin otomatis banyak orang yang tahu lah akhirnya kan sering muncul gitu. Jadi dari situlah akhirnya orang-orang mengenal Exdo ini. Sampai ada istilah gini. Jadi kalau orang DO itu istilah Exdo gitu. Padahal bukan saya yang nganter Mas. Bukan. Ya. Padahal Exdo itu brand kan sebenarnya sama dengan kalau kita beli minum air mineral, kita pasti ngomongnya A. Ya, betul. Jadi yang pertama itu memang yang kedua itu memang tidak bisa lepas dari yang pertama. Jadi contohnya lah, orang bilang beli air mineral pasti A. Pasti menyebutnya, saya sebut lah Aqua. Pasti menyebutnya begitu. Padahal yang minum bukan Aqua. Banyak. Aqua yang murah gitu. Iya. Ada juga seperti itu. Aqua yang mereknya ini. Padahal Aqua yang mereknya ini. Brand image ya berarti itu. Brand seperti image. Sekarang Mas Didi ini. Jadi menurut saya alhamdulillah lah ketika Mas Didi merintis usaha kurir online itu, ternyata sekarang sudah banyak Mas yang mengikuti jejak Mas Didi. Jadi artinya barokah Mas. Amin. Jadi sampean membagi rezeki ya, meskipun bukan bentuk dalam barang, tapi ide akhirnya ditiru oleh teman-teman yang lainnya. Nah, gini Mas, untuk kapan Mas Didi menentukan tarif? Jadi yang pernah saya baca itu atau yang pernah, ya saya juga pernah menggunakan jasa Mas Didi ya, sering dulu. Kapan Mas Didi menentukan bahwa untuk dalam kota sekian ribu, untuk luar kota itu sekian ribu? Nah, ini juga menurut saya saya pakai feeling lagi. Saya pakai feeling. Jadi perkiraan saya gini, kota Probolinggo itu kan termasuk kecil menurut saya, kota ya. Kota Probolinggo kecil, radius kalau kita ukur 5 km lah. Radiusnya kalau 8 km. 8 ya. Oke. 8 itu wis mentok-mentoknya kalau ke timur ya wis Pabean. Kalau ke barat itu Ketapang. Iya, kalau ke selatan Warujinggo Jorongan ya. Kalau ke utara utara wis Mayangan enggak ada lagi. Nah, dari situ wis saya ambil aja udah rata-rata Mas, 5.000. Nah, ini the power of 5.000 ini ya. mulai saya merintis Exdo ini taruhnya sampai sekarang kota-kota 5.000. Nah ini the power of 5.000, mangewu kalau sekarang teman-teman kurir saya the power of mangewu gitu. Jadi saya membuat tarif flat. Oh rata-rata ya? Rata-rata satu alamat untuk dalam kota itu 5.000 sudah. Ya memang ada surplusnya ya, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau dekat saya istilahnya batin akeh karena bensin keluarnya sedikit. Tapi kalau jauh ya bisa dianggap pikpuk gitu. Ya wajar lah Mas. Ya, juga jadi tarif flat itu kayak gitu memang resikonya ya. Usaha jasa kan, betul Mas. Beda dengan kayak Gojek atau itu per kilo kan dia, per kilo. Ada tarif minim. Kalau karena saya males ngitung ya, karena
setelah saya ada Xdo itu ada yang menggunakan tarif per kilo memang. Sebelum ada Gojek ada. Ada, saya lupa namanya apa. Jadi menurut saya ribet sih. Karena dia harus dari mana ke mana dulu, kira-kira pirong kilo ini. Berapa kilo, ruwet ya. Jadi saya wis mending saya tarif flat dalam kota 5.000. Itu untuk ukuran normal karena ada yang pernah. Saya sudah kadang ngomong 5.000 Mas, 5.000 dari ya ke kota. Tapi yang dikirim kalau enggak satu 5 kilo. Jadi satu box itu penuh. Aduh, jadi karena memang saya sudah komitmen 5.000 ya sudah 5, tapi saya bilang ke beliaunya nanti kalau kirim lagi itu untuk ukuran normal itu dalam artian ya kecil lah. Kalau apa satu kresek apa kayak gitu. Tapi kalau untuk beratnya sudah volume atauan sudah gede kayak gitu, tarifnya nanti beda. Kita nego lah ya, seperti itu loh Mas. Jadi itu awalnya Mangewu, the power of Mangewu ya itu. Iya, begini Mas. Ceritanya Mas Didi kan kalau orang tahu kan memang apa ya, gampang prosesnya. Kalau orang sekarang tahu Mas. Kalau saya kan memang tahu dari awal Mas Didinya. Jadi memang tidak gampang prosesnya. Nah, ada enggak ketika orang-orang menggunakan jasa Mas Didi, kok larang ya Mas? Mengeteronang dari Mas Trip memang ngantarkan ke Cokro mama. Kok larang ya Mas? Ada enggak seperti itu? Alhamdulillah banyak. Jadi kalau cerita itu suka duka lah istilahnya ya, suka duka. Saya selama 6 tahun ya kayak gitu sudah. 6 tahun ya. Ya kan 2014 sampai 2014 ya, sampai 2020. Selama 6 tahun saya bergelut di bidang ini. Hal-hal seperti itu menurut saya sudah biasa. Kalau di awal kaget, saya kaget. Yang kaget siapa? Saya. Oh. Ditawar 3.000, ditawar 2.000 gitu. Oh ya. Iya. Tapi ya kalau saya bilangnya ya gini, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Jadi saya lebih saya ngedemi hatinya ya daripada saya harus marah-marah ke orang. Jadi saya kalau enggak mau enggak apa-apa. Monggo Ibu ambil sendiri atau Bapak ambil sendiri. Sudah gitu aja jawabannya kan. Selesai sudah urusannya. Selesai. Saya cari orang yang mau aja deh kayak gitu. Tapi di balik itu Mas, kalau saya rata-rata ya, anggap aja dari 10 orang sing komplain perkara ongkir 5.000 itu paling 1-2 orang lah. Pasti ada. Tapi selebihnya dari itu mereka banyak yang nyadar, apalagi sekarang sudah ada Gojek. Jadi saya punya bandingan kan. Jadi kalau saya sekarang jawabnya monggo pakai Gojek sudah. Kalau enggak mau 5.000 monggo pakai Gojek. Gojek 10.000. Lebih kadang 12.000. Nah, kalau dulu enggak ada kan. Ya, jadi sebenarnya rintisan Mas Didi ini kalau memang dulu waktu itu sangat-sangat bermimpi seperti Gojek saat ini, maka yang lebih dahulu punya ide itu adalah Mas Didi. Saya paham ketika Mas Didi lagi gencar-gencarnya itu ada Gojek di sini. Waduh. Apakah pengaruh Mas waktu itu Mas? Ada sedikit pengaruh, tapi tidak terlalu karena menurut saya pada saat itu Gojek masuk itu kan ojek orang pada saat itu yang lagi banter, bukan ojek barang. Bukan nganter makanan, belum rame kayak gitu ya. Jadi ojek manusia, jadi ngojek bonceng. Jadi pada saat itu saya tidak terlalu khawatir karena bisnis core kita beda. Betul. Dari segi harga juga beda. Jadi alhamdulillah saat itu saya masih stabil aja dapatnya gitu. Tapi ketika ada GoFood tuh Mas. Nah, setelah ada GoFood itu memang ada penurunan, ditambah lagi banyak sekarang teman-teman yang mungkin cari kerjaan susah, apalagi kemarin ada pandemi, akhirnya mereka dirumahkan. Hal yang paling mudah dan duwe sepeda motor ya wis kurir aja sudah. Cuman di situ
tetap yang saya lihat ada trust, kepercayaan. Ya, itu yang ndak akan bisa disamakan dengan yang lain. Jadi di Probolinggo itu sekarang banyak rintisan seperti usaha Mas Didi. Ada Mas Didi ini SDO ya. Ada juga saya pernah pakai jasanya itu Goboy Mas. Ada seperti ada itu. Banyak. Ada Mas Pok, ada. Ya, banyak lah. Banyak. Nah, perlu dipahami bahwa memang untuk mencontoh itu gampang, sangat gampang. Tapi tetap karena memang pionirnya adalah Mas Didi, maka orang lebih percaya ke yang mencetuskan pertama itu. Nah, begini Mas, ada enggak orang yang tidak menggunakan titipan makanan, titip barang Mas? Ini sorry ya, kan beda Mas, beda. Seperti beratnya beda, risikonya beda, kan gitu Mas. Ada enggak? Pengalaman saya dulu ada orang ngirim kue tat, puding tat. Puding tat itu karena teksturnya, jadi tidak bisa ditaruh sembarangan lah istilahnya. Itu harus ekstra hati-hati. Puding tat itu kalau miring dikit clear. Yeah. Saya ingat waktu itu saya ngirim dari daerah Dringu, kirimnya ke daerah alun-alun. Kira-kira 1 jam saya nyampe. Harus pelan-pelan ya? Iya, pelan-pelan, miring dikit, berhenti. Benerin dulu cret. Gitu. Ada orangnya, pembuatnya Mbak Titin Ezar ya. Mana rumahnya itu? Di daerah Dringu. Oh, yang Mbak Titin itu? Oke. Jadi ngirim dari sana sampai hampir pokoknya 1 jam itu rekor sudah. Rekor terlama. Biasanya kalau dalam normal itu 10 menit lah sampai 1 jam, karena tiap berapa meter saya harus berhenti benerin itu, mengkontrol itu. Iya. Itu. Jadi terus barang yang lain juga banyak Mas sebenarnya. Saya pernah kirim sampai ke Purwosari pernah. Pasuruan pernah. Purwosari. Naik motor Mas? Iyalah. Gimana proses ordernya Mas? Kebetulan saat itu orangnya kenal saya, jadi dia membutuhkan barang ini harus nyampe pada hari itu juga, tapi ke Purwosari. Ya, ini tantangan kalau saya bagi tantangan nih Purwosari. Wah, coba aja sekalian kita jalan-jalan gitu kan. Ambil saya order itu, ya lumayan, barangnya hampir 1 karung kayak gitulah. Tapi agak ringan sih karena bahannya enggak terlalu aneh. Jadi ya saya bawa aja sudah. Ongkosnya berapa ini? Pada saat itu VIP, waduh ngomong ongkos kok semua melok kabeh Mas Ojo. Ya sudahlah. Karena VIP. Jadi ada tarif khusus yang memang saya sanggup, tapi reguler. Dengan reguler ya. Persetujuan mereka, kita sudah nego lah, karena pasti enggak 5.000 tuh. Iyalah, untuk VIP itu ya. Iya, VIP ada. Jadi memang VIP. Ada faktor risiko, kecepatan dan jarak ya. Jarak. Jadi memang ya intinya begini, mau enggak kirim barang ke Purwosari 1/2 jam nyampe dengan ongkos 200.000. Ya, enggak mungkin bisa. Mau. Kan memang waktunya Mas. Waktunya. Jadi proporsional lah, kan begitu Mas. Betul. Gini Mas Di, sampai sekarang Mas Didi saya pernah tahu sepertinya punya partner di S2 ya. Mitra ya. Apa anak buah atau gimana Mas? Kalau itu saya sebut mitra, bukan anak buah, karena saya hanya mencas seperti fee fee sekian persen kayak gitu aja sih. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya punya mitra itu 4 orang. Jadi ada Xdo 1 saya sendiri sampai Xdo 5. Nah, mereka ya memang saya harus tahu betul karena ini membawa nama Xdo ya. Jadi saya kenal betul dengan mereka. Jadi memang banyak Mas yang mau gabung. Terus terang aja banyak yang
mau melamar saya. Maksudnya itu Gabung mau dengan gabung S2. cuman bukannya saya sombong, kembali lagi saya lebih berhati-hati karena bawa box dengan nama ISDO itu bagi saya suatu ya, berat ya. Karena bawa brand ini, kecuali kalau udah ada nama kepercayaan. Karena sampai saat ini pun alhamdulillah banget ISDO ini masih dipercaya orang. Ya, sampai ada gini loh Mas, kalau saking percayanya loh, saya punya pengalaman gini dan beberapa kali beberapa orang alhamdulillah percaya saya ISDO. Saya disuruh bayar ke Gaden. Oh ya. Bawa uang banyak, lumayan kan, kalau orang Gaden enggak mungkin puluhan ribu kan, pasti ratus apa jut kan gitu. Okay. Ya, suruh bayar. Minta tolong bayarin. Nah, seperti itu masih dipercaya. Terus ada lagi. Saya disuruh ngambil emas di Damai. Uang sudah ditransfer, otomatis saya tinggal ngambil. Nah, dari sini saya sudah melihat bahwa kepercayaan customer saya itu wah wis 1000% sudah ya. Betul. Ngambilkan emas di toko emas, ngantarkan ke rumahnya tanpa jaminan apa-apa. Dia tidak mengenal saya. Oh ya. Dalam artian tidak mengenal itu rumah saya aja dia enggak tahu. Dia hanya tahu bahwa Mas Didi Exdo. Ikut dulu yang ngerekom temennya. Sudah hanya itu aja. Hanya itu aja. Tapi dia sudah berani mempercayakan sesuatu hal yang mahal untuk dieksekusi oleh Exdo seperti itu. Waktu itu saya ingat harganya 4 jutaan lebih kalau nggak salah. Mas. Ya, bukan kecil loh Mas. Ya, bukan kecil. Nah, Exdo ini berkembang. Jadi per tahun tuh berkembang dari mulai mengantar makanan, mengantar barang, terus menyediakan jasa. Menyediakan jasa juga. Jadi Mama begini, saya pernah kok, Mas, tolong belikan ini ya, di toko ini Mas, dengan spesifikasi barang seperti ini. Nah itu bisa. Ongkosnya ya tergantung nego. Ya mungkin untuk dalam kota ya 5.000 mungkin ya. Saya lupa dulu ongkosnya berapa. Yang jelas bisa dimintai tolong tidak hanya mengantar barang. Betul. Kan betul Mas? Betul. Sepenting ojo ngedono genteng lah. Nah, gini Mas. Dari sudah sekian tahun Mas Didi berjuang di Exdo ini, apa yang harus dikembangkan Mas menurut sampean? Kalau harus dikembangkan itu sebenarnya saya memang pernah berpikiran untuk bikin aplikasi itu. Ya itu. Jadi sebelum ada Gojek itu saya sudah punya angen-angen aplikasi. Cuman pada saat itu harganya mahal kalau bikinkan program seperti itu. Jadi saya lebih ke pertemanan, sosial media, terus komunikasinya lewat WA. Handphone lah. Handphone. Dan pernah saya tanya beberapa customer saya. Jadi kalau mereka ini yang golongannya umurnya agak tua ya, itu males pakai aplikasi Mas. Betul, ribet. Jadi mereka lebih seneng enak langsung WA, barang dijemput, kirim, selesai udah. Kalau aplikasi aku kadang gini, males tutul-tutul kayak gitu. Betul. Belum kalau HP-nya memorinya kurang, kalau tambah aplikasi otomatis tambah lemot ya. Nah, akhirnya keinginan aplikasi itu saya enggak teruskan ya. Wis biarin dah. Cukup manual manual WA aja deh gitu. Gini, sistemnya begini. Bukan hanya mengantar barang saja Mas Didi. Jadi Mama Anda punya barang dibeli oleh seseorang di Dringu Mama. Anda kan harus terima uangnya. Jadi bukan hanya barang diantar, tapi Mas Didi ini COD istilahnya. Cost on demand. COD kan. COD. Gitu. Ya. Cash on demand. Iya, kan COD kan sama Mas. Jadi Mas Didi ini membayar dulu ke
ke penjual membayarkan dulu. Mama begini, ada barang seharga 14.000. Nah, sama ongkirnya 5.000, berarti 19.000, betul Mas? Betul. Nah, Mas Didi ini membayari dulu ke 14.000 ke penjualnya, ya. Betul Mas ya? Betul. Dan itu bukan satu penjual. Betul. Jadi satu rute itu bisa jadi 3, 4, 5 sampai 6 penjual. Jadi satu rute itu banyak yang diantarkan oleh Mas Didi. Nah, pertanyaannya adalah, kan harus modal dulu sampean Mas. Betul. Betul ya? Betul Mas. Ya. Kalau makanan bagi saya itu enteng, juga ya enteng. Karena beratnya atau gimana? Nalanginya enteng. Karena semahal-mahalnya makanan itu ya spiral lah kayak ya, gitu. Okay. Masih bisa saya digantikan. Betul. Yang susah itu kosmetik Mas. Terus terang ini sampai sekarang pun kalau saya ngantar kosmetik itu ndredeg Mas. Ya apa Mas? Sekarang kosmetik satu paket itu bisa 500. Iya. Entah itu apa mereknya, itu. Kalau satu paket itu paling enggak 450, 350. Nah, kalau misalkan orangnya beli 2-3 paket, ya kalikan aja. Mentem. Tapi alhamdulillah selalu ada solusi. Tinggal kita bagaimana cara menyampaikan ke ownernya. Jadi kalau saya kirim kosmetik itu biasanya saya enggak bayar dulu, tapi ini ada trust, ada kepercayaan ya. Karena harganya ya seperti mungkin pemirsa tahu lah harganya seperti itu. Jadi saya ambil dulu barangnya. Oh diantar ya? Saya ambil dulu barangnya karena nominalnya gede, bisa sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu saya ambil dulu, saya antar, nanti sore baru saya setor. Ke rumahnya. Iya, jadi itu istilah ngalai lah. Saya yang ngalai harus. Ya? Saya harus kembali lagi kan seperti itu. Tapi ada beberapa pelanggan saya yang malah enggak usah diantar sekarang, uangnya besok aja. Ada yang sampai seperti enggak mau. Mbak iki piye setorane? Ya sesuk ae Mas, gampang kok yen ono maneh. Kadang bisa sampai 1 minggu loh. Tak kembalikan ke rumahnya itu enggak mau. Kok ae wis yen ono orderan maneh setoro. Sampai seperti itu. Jadi alhamdulillah Mas. Ya selalu ada jalan lah untuk itu Mas. Dipercaya orang. Ya. Itu tidak gampang. Mas, geografis Probolinggo ini kan kalau ke selatan itu agak ke nanjak-nanjak ya. Ke gunung-gunung. Pernah enggak ngantar ke Teris sama Mas? Saya pernah ke Lumbang pernah. Lumbang, oke. Iya. Tapi ya gitu Mas. Habis ke Lumbang, sepeda motor panas. Ingat saya, akhirnya saya cuma 3 kali mau ngantar itu 3 kali ke Lumbang. Lumbang itu bukan Lumbang pasar, tapi sih Lebu Mane, masuk ya? Madagaripura daerah sana. Terus Sukapura juga pernah. Jadi sebenarnya sih keinginan mau aja gitu loh. Tapi karena kendaraan saya juga kendaraan tua ya. Jadi sementara saya close dulu. Untuk hal. Jadi saya lebih memikir resiko sepeda saya gitu. Itu kendaraan saya ini kaki bagi saya. Seperti itu. Jadi begitu kawan. Jadi Mas Din ini sampai hari ini mungkin itu sampai membuat jadwal. Saking banyaknya. Jadi membuat jadwal. Hari ini saya rute kemana, besok. Tapi kalau kota bisa, tiap hari. Jadi dulu itu pernah Kraksan, saya buka open rute Kraksan itu setiap hari Selasa, Mas. Setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa pada saat itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi tiap hari Selasa itu saya ada rute ke Kraksan. Jadi siapa aja saya list daftar mau yang ngirim siapa jam berapa. Dah nanti siang ambil barang ceret Kraksan wis ceret. Jadi 1 hari pada saat sebelum punya mitra. Jadi kalau saya sudah ke Kraksan yang kota kosong. Tertinggal ya? Iya. Tapi kan setelah ada mitra itu kita sudah bisa bagi tugas. Terus ada pandemi itu akhirnya saya close untuk yang Kraksan. Oh. Tapi
beberapa minggu kemarin saya open tapi VIP Mas. Jadi tidak saya buka rute. Kalau buka rute kemarin kan ongkirnya murah. Karena sekali jalan saya bisa langsung beberapa kiriman ya. Itu ongkirnya cuma sekitar 15 sampai 20 ribu lah sampai Keraksan udah. Tapi sekarang karena ya gara-gara pandemi kemarin sebenarnya banyak yang tanya sih, Mas kapan open Keraksan open nggak seperti itu. Jadi saya sementara ini untuk wilayah yang agak jauh seperti itu open tapi tarifnya VIP. Mas. Ya. Jadi karena satu alamat. Oh, satu alamat. Satu alamat dikirim hari itu juga. Kalau VIP berarti satu alamat ya? Iya, satu atau dua enggak sampai banyak. Sudah sampai banyak ya? Karena kan mikirnya bensin, tenaga, dan ya, waktu seperti itu. Nah, sampai sekarang menurut Mas Didi mencapai kepuasan enggak kerja begini? Bisnis lah begini. Kalau dalam hal pekerjaan ini, I love this. Ini seperti saya nemu apa ya? Hobi ya. Saya hobinya keliling. Kok dilala pekerjaannya ya keliling. Malah mbek sing kuasa dikai keliling mulai isu sampai hitam loh Mas. Jadi seperti saya menemukan apa ya? Menemukan apa Mas? Ladang sumber ya? Iya. Seneng Mas. Seneng. Karena pekerjaan yang paling baik itu ada pekerjaan yang kita senangi kan. Betul. Itu kan jadi akan lebih ini. Tapi kalau enggak puasnya itu ya saya masih ingin mengembangkan lebih banyak lagi ya, nanti Exdo ini. Harus Mas. Jadi memang untuk lebih berkembang dan bermanfaat itu memang harus dikembangkan. Betul. Biar banyak orang yang kerja ke Mas Didi, wis kasaran ngono lah. Milu Mas Didi tidak harus melamar ke pabrik atau instansi, cukup Mas Didi asalkan Anda senang berkeliling. Kan itu Mas? Ya benar. Itu kuncinya. Kalau senang gelejer ya. Gelejer. Jadi kalau soal penghasilan menurut saya ini pernah melakukannya. Ketika istri jual sandwich, saya melakukannya. Ya pernah juga titip Mas Didi banyak. Karena waktu itu Mas Didi rutenya tidak bisa, ya wes saya yang mengantar. Nah, ternyata pengalaman saya pribadi ya. Kalau sehari cukup Mas, ini saya cukup. Alhamdulillah, apalagi Mas Didi ya yang sudah terkenal dan tiap hari mengantar barang-barang itu. Mas, ini kan pasti ada kendala, Mas. Namanya orang jalanan, ya mungkin tidak bawa punya SIM enggak Mas? Alhamdulillah selalu lengkap. Oh ya, berarti anti polisi sudah. Wah, ya? Saya jamin Exdo dan Mitra SD itu patuh. Patuh pada lalu. Itu persyaratan Mas ya? Syarat utama. Harus punya SIM. Karena itu kenyamanan dan apa supaya enggak kepikiran kan. Takutnya ya kita sudah enak-enak nganter morono operasi bingung. Akhirnya waktunya. Iya kalau waktu. Kalau ditahan ya sudah enggak nyampe barangnya. Nah, ketika pernah dikomplain enggak Mas sama konsumen? Latah atau makanan rusak atau bagaimana? Ya itu masuk suka duka ya. Itu masuk suka duka. Jadi kalau menurut saya 6 tahun nih guys ada ya. Semua hal itu sudah saya pernah alami gitu. Semua hal perkuriran itu sudah pernah saya alami. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat di Facebook itu mungkin ada kurir yang baru terus ada yang dikomplain terus curhat itu. Saya itu cuma batin. Aku wis suwi. Wis mari wis suwi kayak hal itu. Jadi kalau masalah komplain kuncinya sebenarnya satu Mas. Kalau kita dikomplain kuncinya satu yaitu komunikasi sudah. Jadi diterima ndak diterima alasan gitu. Cuman kita ndak boleh mengada-ada ya alasan membuat-buat. Ya kita ngomong aja apa adanya. Misalnya karena gini Mas. Selama saya ngurir itu memang tantangan utama itu waktu sudah. Ini paten sudah. Contohnya gini, kalau saya misalkan Mbak Santi bikin sandwich, Mas jam 11 terno, oke, 11 kurang 1 menit saya sudah nyampe. Mas gasin teh si enteni yo,
Nah, sik enteni yo paling enggak 15 menit atau berapa menit lah. Nah, sedangkan saya kan juga sudah punya list ya? Punya jadwal untuk nganter yang di Yang sana lainnya, jam sekian. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus pandai-pandai lah ngomong. Atau biasanya kalau gini, kalau misalkan terlalu lama nunggunya, ini list yang berikutnya saya ajukan. Jadi selama saya daripada nunggu, enggak ada ini ya, enggak ada rute, lebih baik, Mbak, oke, berapa menit kira-kira? Oke, 30 menit. Sudah saya berikan, kalau 30 menit yang cuma nganter misalkan barang ini ke sana, cukup lah. Cukup ya. Tak tinggal dulu, Mbak. Jadi akhirnya list berikutnya masuk. Sudah, seret, begitu 30 ya luput-luput toh berapa menit lah. Dan kayak kesini, nah seperti itu. Jadi seperti ada solusi ya? Pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Kira-kira dalam satu hari ada berapa list, Mas? Di awal-awal dulu ya bisa sampai 20 lebih. 20 lebih ya? Nah, ini saya juga punya pelanggan the best lah istilahnya, pelanggan the best. Jadi kalau ngirim dia open PO. Kemarin beliau di wawancara di sini juga. Oke, tahu saya. Terus top kan? Ya. Itu kalau ngirim-ngirim enggak mau pakai yang lain udah. Kalau ngirim enggak. Pokoknya Om Cook sing ngirim. Ada berapa alamat, Mbak? Sedikit kok, 40 alamat. 40 alamat. 40 alamat. Oke, nah kalau dulu saya bingung, Mas. Karena mitra saya dulu cuma satu. X22 itu, Mas Samsul itu. Jadi sebagai loro. Nah, kalau sekarang ada 4, ya lumayan lah, paling enggak mempercepat ininya kan. Betul. Jadi pas insya Allah sanggup gitu. Piro 40 sanggup kecil gitu. Kalau Mama di Kedewe ini kok tidak sanggup, Mas? Kalau 40 alamat, pokoknya gini, perkiraan saya itu 10 alamat itu sekitar hampir tidak sampai 1 jam sih. Nah, kendala lagi kan, Mas. Di kurir itu enggak gampang loh. Ya. Enggak gampang. Begitu saya nyampe rumahnya, jebret, uangnya enggak ono. Ya. Ono anake enggak dititipi duit. Ya apa? Itu gimana itu? Lah ya, kalau gitu ya saya titipkan aja, saya foto, yang terima, saya kirim ke penjualnya, Mbak, ini orangnya nggak ada, tapi anaknya yang terima, nanti kongkon transfer. Udah, itu gitu solusi ya? kan? Solusi. Yang susah itu, gini, saya sering seperti ini. Mas, sesuai nota, alamatnya misalnya Mas Trip. Sudah nyampe Mas Trip, karena sebelum saya berangkat itu pasti saya punya rute, Mas. Ya, okay. Kemananya. Saya bukan Gojek. Kalau Gojek satu ya, satu alamat, satu order ya. Jadi dia enggak akan mau lewat dindi, pasti satu alamat itu selesai sudah, baru aplikasi baru. Kalau saya saya harus meminimalisasi apa ya istilahnya, waktu ya. Waktu. Sehingga kalau meminimalisasi waktu, saya harus bikin rute yang sekiranya satu rute itu langsung tidak bolak-balik, satu jalan. Nah itu sudah nyampe rumahnya, saya telepon, Mas, aku neng KDS, padahal saya sudah di Mas Trip. Tadi saya dari KDS, daerah KDS di Mas Trip. Ya, terus Mas, aku neng KDS. Kirim kene ndak iso ta ya apa seperti itu. Balik mana gitu. Nah, itu kendalanya ya seperti itulah. Tapi ya karena saya harus profesional, ya wis kita berangkat. Oke, Mbak, tapi jam sekian karena saya harus sesuai rute dulu. Sesuai rute karena yang lain kan juga nunggu seperti itu. Kira-kira ketika Mama begini ngantar barang jam 10 terus harus nyampe ya 10.15 lah, Mama seperti itu. Tiba-tiba di jalan kempos lah, Mas. Sini ban, Mas. Pernah enggak mengalami kempos ban, Mas? Ya pasti pernah. Pernah semua kurir itu pernah. Piye, Mas? Ban bocor biasanya. Dan selalu alhamdulillah terus, Mas.
Selalu alhamdulillah. Jadi kalau kita punya kendala di jalan seperti itu, balik lagi komunikasi, Mas. Mbak, maaf. Jadi saya lihat ini kalau makanan otomatis pasti ditunggu kan. Iya. Jadi saya hubungi pembelinya, Mbak, saya ada di sini. Kebetulan ini gini. Atau kalau Mbak mau, saya oper seperti itu. Jadi mitra Xdo ini kan insya Allah pasti ada yang ready standby atau ya. Nah, itu bisa kita oper dulu, cret, itu sudah seperti itu. Enggak, sebelum ada mitra sampai. Sebelum ada mitra ya itu sudah komunikasi, Mbak, telat nggih karena ini ban bocor gini. Oh, kok anu ya. Ya, tapi alhamdulillah semua memahami ya. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Pernah enggak yang saya pikirkan begini, Mas. Sampean juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bisnis haram. Kan bisa saja. Ya, itu pernah terpikir tapi ya. Jadi mama titip ngirim apa narkoba gitu ya. Lah. Nah. Dibungkus semacam makanan dititipkan ke sampean. Itu kan bisa aja terjadi. Bisa. Saya juga di awal-awal dulu juga sempat mikir seperti itu. Tapi yang balik lagi bismillah semua ada resiko ya. Semua ada resiko. Tapi belum pernah ya. Alhamdulillah. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena polisi tidak mau tahu siapa. Iya, pasti pembawa ya yang pembawa. Kurirnya. Kan murah, Mas, sampean diongkosi 5.000. Kekerasan lah. Kekerasan mama 25.000 lah mama. Kan murah bagi mereka. Ternama setengah kilo sabu lah mama. Sampean coba aja dikira bubur mama. 25.000 lah, Mas, kan murah sekali bagi mereka. Diantar tiap hari. Sampean kena ya sudah. Dikira sampean sama yang jual. Kan gitu, Mas? Iya. Ya. Yes. Mungkin ada yang belum pernah saya tanyakan, Mas, soal cerita-cerita sampean. Sebenarnya gini sih. Sorry, dikomplain istri pernah enggak? Mas, nang dia ikut wedding. Alhamdulillah enggak pernah. Jadi selama saya ngurir ini 6 tahun ini yang balik lagi ya. Karena yang saya cari adalah keberkahan ya. Kulkas saya itu enggak pernah sepi, Mas. Banyak endorse. Titipan barang ya? Iya, Bu, ya bukan titipan, endorse. Oh, endorse. Endorse. Jadi kulkas saya enggak pernah sepi. Jadi nah, misalkan saya ngirim sandwich, the sandwich ya. Ya. Kan mesti wajahku kan melas sama sih. Ya. Bu iku sak kotak piro iku oleh dapat. Iyalah, pasti. Jadi rezeki makanya itu. Kita cari berkahnya ada. Jadi alhamdulillah kulkas tidak pernah kosong. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada berkah lain ya. Asalkan kerja itu halal, itu mesti ada berkahnya. Betul, Mas ya? Betul. Jadi bagi teman-teman yang memang dulu bernasib seperti Mas Didi, nganggur lama kan tidak enak, Mas. Betul. Apalagi punya keluarga, punya anak, wah pol sudah enak. Dulu kantoran lagi. Masih kantoran dulu, keren dulu. Keren. Jadi harus kerja di akhir ulang, terus akhirnya punya ide seperti ini, akhirnya jadi bos dirinya sendiri. Itu bagus. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, buat inspirasi teman-teman yang memang kepingin usaha mirip-mirip Mas Didi lah, enggak apa-apa. Karena memang sesuatu yang bermanfaat itu pasti halal. Kan betul, Mas ya? Betul. Bermanfaat itu pasti halal. Saya Agus Salim di acara Siapa Dia Siapa. Saya ulas betul ya, Mas Didi. Yang kurang-kurang infonya boleh komen di Facebook saya, di NTV, bisa komen, share, dan subscribe. Monggo Mas Didi, ditutup Mas Didi. Terima kasih Mas Agus. Untuk memulai usaha memang saya rasa pertama itu niat. Ya, dan tidak gampang, Mas. Niat. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong usaha itu modalnya harus gede, saya tidak percaya. Sekarang tidak percaya. Kalau dulu percaya, sekarang tidak percaya. Sama dengan saya. Tidak percaya. Tidak harus pakai uang. Tidak harus pakai uang. Niat dan do it. Jadi duit itu maksudnya kerjakan. Kalau kita sudah punya niat, kerjakan sudah. Nanti pasti ada jalan. Pasti ada hambatan,
pasti ada solusi. Betul. Itu aja sudah. Jadi itu aja. Jangan pernah berpikir oh nanti begini. Lakukan aja dulu. Lakukan. Just do it, itu ya, benar. Oke. Saya Agus Salim di NTV dengan Mas Didi Kurniawan, Mas ya. Kurnia Wijaya, Mas. Kurnia Wijaya. Didi Cook di FB-nya. X2. Selamat sore dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV